akhir. Suatu bilangan tuh bisa memiliki pangkat. Pangkat ini berarti berapa kali bilangan ini dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Kalau kita punya 7 pangkat 3, maka kita punya 7 dikali 7 dikalikan 7 ya. Kita merefresh dikit. Atau kebalikannya, kalau kita punya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 5. Ada beberapa sifat dari bilangan berpangkat ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika dikalikan, maka bilangan berpangkat ini pangkatnya akan kita jumlahkan dengan syarat ini sama nih, bilangan pokoknya ini harus sama. Jadi ini 2 pangkat M, misalnya dikali 2 pangkat N, ini boleh menjadi 2 pangkat M tambah N. Tetapi berbeda kalau 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Tidak bisa, karena ini berbeda, ya. Jadi semua sifat ini dia harus sama. Sama dengan semua sifat-sifatnya yang lain, ya. Jadi kalau A dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N nanti dikurangkan. Misalkan kakak punya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Ini berarti dikurangkan ya, menjadi 2 pangkat 2. Sebetulnya ini sudah kita pelajari sedikit di kelas 7, cuma dibahas lebih lanjut lagi ya. Di sini kalau dipangkatkan, maka 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, ini menjadi 2 pangkat 6, ya dikalikan. Atau kalau di dalamnya ada banyak, maka pangkatnya ini buat semuanya, begitu juga dengan pecahan. Nanti ketika kita menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan bilangan berpangkat, pasti bisa diselesaikan dengan sifat-sifat ini, atau sebaliknya. Nah, arah sebaliknya ini menarik nih ya, nanti kita akan lihat. Kita akan refresh sedikit, kita akan coba menghitung berapakah hasil dari pemangkatan berikut. Nah, di sini kakak memang sengaja mengasih tanda minus dan dikasih tanda 4, dikasih pangkat 4. Kita akan lihat, berarti ini pangkat ini buat minusnya dan buat 3-nya. Sehingga kita punya plus 3 pangkat 4 ya. Karena min dipangkatkan 4 jadi positif, ini artinya kakak punya nilainya kalau disuruh menghitung, itu adalah 81. Sama dengan ini, kalau minus dipangkatkan 5, maka hasilnya menjadi negatif. 2 dipangkatkan 5, 2 pangkat 5. Ini adalah negatif 32. Kalau begini gimana kak? Berarti semuanya dipangkatkan. Ya. Minus dipangkatkan 4 jadi positif. 1 dipangkatkan 4, 1. 3 dipangkatkan 4, 3 pangkat 4. Maka kakak di sini punya 1/81. Hati-hati nanti kalau ketemu seperti ini, min 3 pangkat 4 gitu ya. Ini berbeda nih dengan yang ini, tidak sama ya. Karena ini pangkat 4-nya hanya buat 3 saja, bukan buat minusnya. Ini nanti hasilnya minus 81. Sekarang kita coba yang ini ya. Ini sudah menggunakan sifat dari pangkat. Ini biasanya soal-soal yang paling mudah. Kalau kita lihat, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Oh, berarti ini ya 2 pangkat 3 ditambah 4 ditambah 2. Berarti ini adalah 2 pangkat 9. Gampang kan? Kalau ini berarti 7 pangkat 3 ditambah 6. 7 pangkat 9. Kalau dibagi gimana kak? Wah, ini bilangannya bukan bilangan berpangkat. Ubah menjadi bilangan berpangkat. Menjadi 10 pangkat 12 dibagi 10 pangkat 4. Ya, ini 10 pangkat 4 nih. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat 8. 12 dikurang 4. Nah, kalau begini gimana kak? Bilangannya berbeda. Dari tadi kita bermain di bilangan yang sama, ternyata sekarang bilangan yang berbeda. Kalau bilangannya terlihat berbeda seperti ini, biasanya harus kita jadikan perkalian faktor prima. Itu ya. Ini bisa kita buat menjadi 18 itu berapa ya? 2, 9, 3, 3. Maka kakak punya 2 dikali 3 pangkat. 2 dipangkatkan 5. Dibagi 9 itu 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Maka di sini bisa 2 cara nih. Yang pertama, kakak pangkatkan dulu ke dalam, sehingga punya 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 10,
dibagi 3 pangkat 10. Ternyata ini bisa dibagi ya, 3 pangkat 10 menjadi 2 pangkat 5. Atau kakak bisa menjadikan dia 1 pangkat dulu. 2 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Ini boleh dicoret sehingga tersisa 2 pangkat 5. Jadi hasil akhirnya sama nih ya. Jadi nanti kalau ketemu angka-angka yang bukan bilangan pokoknya sama, misalnya kalian ketemu nanti berapa ya? 48 pangkat 2 dibagi pangkat 3 dibagi dengan 16 pangkat 2 gitu ya. Nah ini jangan dihitung 48 kali 48 kali 48. Jangan. Ini kita pecah. 48 itu berapa tuh? 48 8 kali 6 ya. Coba kita coba ya soal ini ya. 48 itu berarti kalau pakai power faktor 2 atau 4 12. 12 itu 3 kali 4. Maka di sini kakak punya 2 pangkat. 4 dikalikan 3 dipangkatkan 3 dibagi 16 itu adalah 2 pangkat 4 dipangkatkan 3. Kalau seperti ini nanti jadi bisa dikerjakan gitu ya. Nah, kita coba sekarang yang sedikit lebih kompleks. Kalau di sini udah campur-campur nih sifatnya ya dan menggunakan aljabar. Maka kalau kayak gini, kita akan menyelesaikan kurungnya terlebih dahulu. Jadi diselesaikan dulu nih. Berarti di sini kakak punya minus A pangkat berapa nih? Pangkat 6. B pangkat 3. Dikalikan, min dipangkatkan 4 positif nih. A pangkat 4. Karena ini juga dipangkatkan 4. B pangkat 12. Kalau seperti ini, maka kita kalikan sendiri-sendiri saja. Kita bereskan dulu tandanya. Negatif dikali positif, negatif. A pangkat 6 dikalikan A pangkat 4. Berarti A pangkat 6 ditambah 4. Dikali B pangkat 3 ditambah 12. Sehingga kakak punya hasil akhirnya minus A pangkat 10, B pangkat 15. Gitu ya, jadi kalau ketemu soal seperti ini, masing-masing dikalikannya. Kita selesaikan dulu yang ada dalam kurungnya. Kita coba yang B, maka kita selesaikan kurungnya dulu. Ini 4-nya kakak tulis menjadi 2 pangkat 2. Jadi kalau ketemu bilangan yang bukan bilangan prima, paling enak tuh kita jadikan perkalian faktor prima. Maka 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. 2 pangkat 6 dikali A pangkat 6, kan 2 dikalikan 3, B pangkat 9. Dibagi, gitu ya. Ini boleh ditulis begini, boleh ditulis ke samping. Minus dipangkatkan 4 positif, 2 pangkat 4, dikali A pangkat 4, B pangkat 12. Nah, maka ini masing-masing kita kerjakan sendiri. Ini dicoret gitu ya. 6 dikurang 4 jadi 2. Ini dicoret, 6 dikurang 4 jadi 2. Nah, B ini sebenarnya konsepnya sama, prinsipnya sama. Jadi kalau kita punya B pangkat 12 dibagi B pangkat 9, ini kan B pangkat 12 dikurang 9 gitu ya. Jadi B pangkat 3. Sama nih, jadi B pangkat 3 cuma pangkat 3-nya di bawah. Karena 9-nya di atas, 12-nya di bawah. Ya, kebalik dari sini, nggak masalah. Berarti yang atas kita punya 2 pangkat 2 dikali A pangkat 2 dibagi B pangkat 3. Nah, gampang ya. Sekarang kita coba yang C, lebih ruwet lagi. Maka ini kita akan kerjakan dulu yang atas, baru kita bagi gitu ya. Jadi masing-masing kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini ada 16, boleh kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Di sini ada 9, boleh kita tulis menjadi 2 pangkat 2. Di sini ada 128, boleh menjadi 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 kalau menggunakan power faktor nanti dapatnya. Sekarang baru kita kerjakan. 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. Pangkat 4 dipangkatkan 2. Berarti 2 pangkat 8. Dikali A pangkat 4. B pangkat 2.
Ya, ini pangkatnya dikalikan. Dikali dengan 3 pangkat 6. Karena 2 dikalikan 3. A pangkat 2, B pangkat 6. Dibagi dengan 2. Oh, ini 3 ya. Bukan 2 pangkat 2, tapi 3. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 berarti 3 pangkat 8. A pangkat 8. B pangkat 8 ya. 2 dikali 4, 2 dikali 4. Dikali 2 pangkat 7 dikali A pangkat 6 dikali B pangkat. Sekarang kita kalikan dulu nih yang atas. Sehingga yang atas ini 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 6 dikali A pangkat 4 dikalikan A pangkat 2 menjadi A pangkat 6. B pangkat 2 dikalikan dengan yang pangkat 6 sehingga menjadi 2 tambah 6 pangkat 8. Dibagi, di sini punya 2 pangkat 7, 3 pangkat 8. A-nya pangkat 8 ditambah 6, 14. B-nya pangkat 12. Nah, sudah ini baru kita bisa bagi ya. Berarti ini 8 bisa dikurangi dengan 7, hasil 1. 8 yang bawah bisa dikurangi dengan 6 yang di atas, hasilnya jadi 2. Ini menjadi 8, dan ini menjadi 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 per 3 pangkat 2 dikali A pangkat 8 dikali B pangkat 4. Gitu ya, ternyata mudah nih, walaupun terlihat rumit, yang penting bisa kita sederhanakan satu persatu, step by step. Nah, sekarang kakak mengajarkan ini. Wah kak, dari tadi tidak ada rumus penjumlahan dan pengurangan. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul rumus penjumlahan dan pengurangan? Nanti ini akan cukup banyak soal seperti ini. Ya, beberapa soal akan seperti ini, akan membingungkan. Ini kata kuncinya adalah jangan dihitung. Jangan dihitung dalam arti jangan 3 pangkat 4 kamu hitung. 81 tambah 81 tambah 81. Jangan. Susah. Gitu ya. 3 pangkat 4 ini bisa kita anggap sebagai suatu variabel. Jadi kalau kita punya A pangkat 2, kita punya A pangkat 2, kakak tambahkan gitu ya. Ini bisa menjadi 2A pangkat 2 gitu ya. Kalau kakak punya B pangkat 2 ditambah 3B pangkat 2. Ya, ini B pangkat 2. Kalau kita belajar aljabar di kelas 7, ini boleh dijumlahkan. Yang penting sama-sama B pangkat 2. Menjadi 4B pangkat 2. Di sini juga sama. Yang penting sama-sama 3 pangkat 4. Anggap aja dia A pangkat 4 gitu ya. 1 ditambah 1 ditambah 1. Menjadi 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, nanti bisa saja pilihannya seperti ini atau angkanya berarti 3 pangkat 5 yang kamu hitung. Tapi bisa juga nggak ada. Kenapa tidak ada, Kak? Karena hasilnya, ini kan 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4. Ini sama-sama 3 loh. Sehingga kita punya 3 pangkat 5. Begitu kira-kira. Nah, gimana kalau yang B nih, Kak? Kalau yang B ini tidak ada nih pangkat yang sama, pangkatnya beda-beda. Kalau ketemu soal seperti ini, kita ubah menjadi pangkat yang paling kecil. Istilahnya, kita samakan pangkatnya. 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3. Maka yang paling kecil adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 ini itu sebetulnya, kalau kita mau punya 2 pangkat 3, dia sebetulnya 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3 ya. Sehingga 2 pangkat 5. Benar kan? Jumlahkan pangkatnya. Maka kakak boleh tulis dia menjadi begini. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ditambah. Berarti kalau yang ini itu adalah 2 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3. 2 dikali 2 pangkat 3. Dikurang 2 pangkat. Berarti sekarang sudah sama nih sekarang. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Nah, tapi yang depannya memang kita harus hitung sendiri. Sehingga di sini kakak punya 4 dikali 2 pangkat 3
tambah 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1 dikali 2 pangkat 3. Berarti 4 tambah 2, 6 dikurangi 1. Oh, ternyata hasilnya adalah 5 dikalikan 2 pangkat. Hasil akhirnya ini. Atau kalau mau dihitung menjadi angka 5 dikali 8 atau 40. Ya. Jadi jangan dihitung ini berapa 2 pangkat 5, kamu hitung dulu tuh 2 pangkat 5 berapa ya, ditambah 2 pangkat 4, hasilnya kemudian dikurangkan dengan 2 pangkat 3 gitu ya. Bisa dengan cara seperti ini. Terakhir kita akan coba yang C. Nah, kalau bentuknya seperti ini sebenarnya lebih mudah lagi. Jadi kita tinggal selesaikan bagian atas, kita selesaikan bagian bawah, nanti baru kita sederhanakan. Dari tadi kakak menggunakan sifat-sifat ini ya, yang kalau dikali kita jumlahkan dan sebagainya. Atau kebalikannya nih. Jadi kakak sebenarnya pakai sifat ini, nomor 1 nih. Untuk yang B kakak pakai sifat nomor 1, cuma dibalik sedikit. Kita coba yang C ya. Ini sebenarnya cukup mudah. Ini sudah sama, 2 pangkat 7, 2 pangkat 7. Sehingga tinggal 3 ditambahkan 5. 8 dikali 2 pangkat 7 dibagi. Nah ini, 4 pangkat 3. Ini dibandingkan kita menghitung 2 pangkat 7 dikalikan 8 dibagi sini gitu ya. 4 ini itu adalah 2 pangkat 2 yang dipangkatkan 3 nih ya, ada pangkat 3-nya. Artinya dia adalah 2 pangkat 6, betul. Sehingga kita bisa mencoret dia ya. 7 dikurangkan 6 menjadi 1 sehingga kita punya 8 dikalikan 2. Hasilnya adalah 16. Nah, coba bayangkan ketika kamu menghitung ini tidak menggunakan konsep dari si bilangan berpangkat. Tentunya hitungannya menjadi lebih panjang dan menjadi lebih susah. Seperti itu untuk bilangan berpangkat positif. Di video berikutnya kita akan belajar tentang bilangan berpangkat negatif. Kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat positif. Suatu bilangan ternyata juga bisa berpangkat negatif ya. Pangkat negatif ini bisa dikategorikan sebagai suatu pangkat yang tak sebenarnya karena tidak bisa dijabarkan secara rasional. Jadi misalkan kakak punya 3 pangkat min 2, ini apa sih gitu ya. Kalau kita punya 3 pangkat 2, ini jelas 3 kali 3. Tapi kalau 3 pangkat min 2 tuh bagaimana gitu ya. Nah sifat yang paling penting itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau kakak punya A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. Berarti kalau kakak punya A pangkat min 2, berarti kakak punya 1 per A kuadrat gitu ya. Jadi minus ini menyebabkan dia turun. Atau sebaliknya, kalau kakak punya 1 per A pangkat minus 2, ini boleh kakak tulis menjadi A pangkat 2. Dapat dari mana kak? Dapat dari 1 dibagi 1 per A pangkat 2. Sehingga 1 dikali A pangkat 2 per 1. Atau sama dengan A pangkat 2. Tentunya kita masih tetap memiliki sifat-sifat seperti ini ya. Jadi kita tetap memakai sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Kita langsung saja coba. Nah, di sini soal pertama kita disuruh menghitung hasil dari pemangkatan berikut. Ya kalau kayak gini jelas ya, maka ini tidak bisa diapa-apain lagi nih ya. Ini berarti langsung aja kita hitung saja. 2 pangkat min 2 itu bisa kita ubah menjadi 1 pangkat 2 min 2 ditambah 1 per 2. Maka ini plus ya, pindah ke bawah. Maka kakak punya 1 per 4 ditambah 1 per 2. Maka kakak punya 1 per 4 ditambah 2 per 4 ya. Kakak samakan penyebut sehingga kakak punya jawabannya adalah 3 per 4. Kita coba untuk yang ini masih sama cara pengerjaannya. Berarti ini kakak punya 1 per 8 dikurang 1 per 2 pangkat 5. Jadi dia turun ke bawah berubah dari negatif jadi positif. Nanti kalau dari positif mau ke atas ya berarti jadi negatif gitu ya. Ini berarti kita samakan penyebut. Ini 1 per 8 dikurang 1 per 32. Artinya ini kita samakan menjadi 32. Kakak punya 4 ya. 8 menjadi 30 dikali 4. Maka satunya juga dikali 4. Dikurang 1 per 32. Maka kakak punya hasilnya adalah 3 per 32. Kita coba ini ya. Nah ini sebetulnya kalau kita sudah mengerti boleh langsung nih menjadi 3 pangkat 2. Ini adalah 9.
Kenapa bisa begini? Tadi kakak jelaskan ya. Maka ini sebetulnya kakak bikin 1/1/3 pangkat 2. Sesuatu dibagi pecahan. Pecahannya dibalik. 3/2/1. Maka ini 3/2 sama dengan 9. Nah, ini masih soal-soal yang gampang ya. Sekarang untuk yang ini kita akan coba. Nah, ini sebetulnya kita akan sedikit mengulang tentang sifat-sifat dari si bilangan berpangkat positif ya. Tentunya sekarang dengan bilangan berpangkat negatif. Sebetulnya masih sama ketika kita punya A pangkat 5 dibagi A pangkat 3, A pangkat min 3, kita masih bisa menggunakan sifat nomor 3. Sehingga kita sebetulnya punya A pangkat 5 dikurang ya minus 3. Nah, kita boleh menggunakan nih sifat ini nih. Dipangkatkan lagi minus 2. Maka di sini kakak punya A pangkat 8, 5 ditambah 3, dipangkatkan minus 2. Pangkat dipangkatkan, berarti kita pakai sifat nomor 4. Tetap masih sama. Kita punya A pangkat 8 dikali minus 2. A pangkat minus 16. Gitu ya. Kita coba yang ini. Sama nih, nanti masing-masing kita pangkatkan dulu. Ya, ini kita pangkatkan. Sehingga kakak punya 2 pangkat minus 6 dikali 5 pangkat minus 6 juga. Dikali lagi dengan 2 pangkat, ini sama ini minus 6, dikali 5 pangkat 6. Maka yang bisa kita kalikan adalah bilangan dengan bilangan pokok yang sama. 2 pangkat min 6 dikali 2 pangkat min 6. Maka kakak punya 2 pangkat minus 6 ditambah minus 6 ya. Dikali 5 punya pangkat minus 6 ditambah 6. Maka di sini kakak punya 2 pangkat minus 12 dikali 5 pangkat 0. Nah, 5 pangkat 0 ini itu nilainya adalah 1. Sehingga jawaban akhirnya itu adalah 2 pangkat minus 12. Jadi sebetulnya sejauh ini yang kita lihat dari sifat-sifat ini tidak ada yang berubah ya dari yang bilangan berpangkat positif. Hanya kita ketambahan ini. Nanti bisa saja ini diminta dalam bentuk pangkat positif. Nah, ini kan berarti nggak boleh nih. Berarti dia harus turun ke bawah ya, harus pakai sifat yang ini. Maka menjadi 1/A pangkat 16. Kalau disuruh dalam bentuk pangkat positif. Sekarang kita coba yang ini ya. Berarti caranya masih sama. Ini kita pangkatkan dulu. Maka kakak punya A pangkat min 6 per B pangkat minus 3 dikaliin ya. Dikali B pangkat minus 4, 2 dikali min 2 per A pangkat minus 6. Ini berarti boleh begini, boleh kita coret nih ya. Boleh kita sederhanakan kalau pangkatnya sama. Ini sehingga kakak punya B pangkat min 4 dibagi B pangkat min 3. Maka kakak punya B pangkat minus 4 dikurang minus 3. Adalah B pangkat min 4 ditambah 3, B pangkat min 1. Kalau kita tidak mau mencoret-coret, bisa juga kita menjadi seperti ini. A pangkat min 6 dikali B pangkat min 4 dibagi B pangkat min 3 dikali A pangkat min 6. Nanti yang B-nya sama ya seperti ini. Nanti yang A-nya bisa kita hitung seperti A pangkat min 6 dikurang min 6. Ya boleh, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Sebetulnya ini juga bisa kita sederhanakan ya. Yang ini bisa kita sederhanakan juga. Nah sekarang soal yang ini kita disuruh menuliskan dalam bentuk pangkat positif. Kalau menuliskan dalam bentuk pangkat positif, kita kerjakan dulu sebisa kita. Nanti kita akan kembalikan ke dalam bentuk pangkat positif gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kakak punya 3P pangkat min 2 dibagi Q pangkat min 3 dikali 6 itu 2 dikali 3 dikali 2 pangkat min 3. Nah ini kan kalau kita lihat P pangkat min 2-nya, supaya dia berpangkat positif, dia harus pindah ke bawah. Nah seperti tadi kakak jelaskan, kalau pindah ke bawah pangkatnya berubah nih, dari negatif jadi positif. P pangkat 2
Q-nya naik ke atas. Nah, ini Q pangkat 3. Sekarang angkanya kita beresin nih. 3 sama 3. Berarti 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 ditambah minus 3. Nah, ini artinya kalau kakak tulis, ini berarti 2 pangkat min 2 ya. 2 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 2 dikali Q pangkat 3 dibagi P pangkat 2. Ini masih pangkat negatif karena hasil dari yang ini ya. Nah, nggak apa-apa, tinggal kita convert lagi pakai rumus yang nomor 1. Sehingga kita punya 1 per 2 pangkat 2, atau kakak boleh tulis begini. 3 pangkat 2 dikali Q pangkat 3 per 2 pangkat 2 dikali P pangkat 2. Karena ini boleh kakak tulis sebagai 1 per 2 pangkat 2. Sama seperti soal nomor B ya. Jadi kalau untuk membentuk dalam pangkat positif, kita kerjakan dulu saja. Atas biarkan, bawah biarkan. Tidak harus kita ubah dia menjadi, misalkan ini jadi B pangkat 3-nya di bawah gitu. Tidak harus. Kita boleh kerjakan dulu sampai selesai, baru kita ubah. Contoh yang B, kita selesaikan dulu angkanya nih. Kakak punya 2 dikali 3 dikali minus 5. 2 dikali 3 adalah 6. 6 dikali minus 5 berarti kakak punya minus 30. Angkanya dulu. Sekarang kakak lihat di sini ternyata ada A pangkat 2 dikali A pangkat min 5. Berarti A pangkat 2 dikali A pangkat min 5 berarti ditambah minus 5. Dikali A pangkat 0 berarti ditambah 0. Dikali B pangkat minus 3. Dikali B pangkat 2 berarti ditambah 2. Ditambah min 4. Ya. Nah, sini. C-nya ini berarti pangkat 1. Dikali C pangkat min 1 berarti ditambah min 1. Dikali C pangkat 3 berarti ditambah 3. Berarti di sini kakak punya minus 30 dikali A pangkat min 3 ya. Dikali B pangkat ini min 1 dikurang 4 min 5. Dikali C pangkat 2. Kalau sudah begini baru kita ubah menjadi bentuk pangkat positif. Berarti yang berubah hanya yang ini ya, turun ke bawah. Minus 30 C pangkat 2 per A pangkat min 3, A pangkat plus 3 karena pindah ke bawah, dikali B pangkat 5. Nah, ini adalah bentuk pangkat positifnya. Sekarang kita akan coba untuk yang C. Nah, ini kalau ada atas bawah begini dan dikurung-kurung begini, artinya kita selesaikan dulu yang dalam kurungnya. Nah, yang penting itu adalah ini nih. Angka ini harus kita ubah dulu menjadi bilangan prima. Perkalian bilangan prima. 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kalau yang lupa bisa pakai pound faktor ya. 2, 4, 2, 2. 16 juga sama. Dengan cara yang sama kita akan dapat 2 pangkat 4. Maka ini kalau dipangkatkan, berarti yang atas kakak punya 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti dikalikan sesuai dengan sifat yang ini. Berarti kakak punya 2 pangkat 12 dikali A pangkat 8 dikali B pangkat minus 12. C pangkat 0 itu sebetulnya boleh hilang. Biarkan saja hilang. Per minus 2 dipangkatkan 3. Berarti dia menjadi minus 2 pangkat 3. Jadi minnya dipangkatkan 3. Atau min kali min itu adalah minus. Kemudian 2 pangkat 1 dipangkatkan 3 jadi 2 pangkat 3. Kemudian kakak punya A pangkat 3. B pangkat berapa nih? 6. Dikali berarti minus dipangkatkan 2 jadi positif ya. Minus ini dipangkatkan 2 jadi positif. 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. 2 pangkat 8. A pangkat minus 6. B pangkat 4. Ya, jadi kakak membuka kurungnya terlebih dahulu. Nah, kemudian ini sebetulnya bisa langsung kita kerjakan. Tapi supaya tidak bingung, ini kita
sederhanakan dulu nih. Yang bagian bawah kita sederhanakan dulu ya. Ini kalau disederhanakan ketika dikalikan itu menjadi minus 2 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 11 dikali A pangkat 3 ditambah minus 6 minus 3 dikali B pangkat 10. Maka ketika dikerjakan sekarang tinggal yang atas yang ini, bawahnya yang ini ya. Sehingga kakak punya 2. Berarti ini plus dibagi minus dulu, berarti artinya minus. 2 pangkat 12 dikurang 11 dikali A pangkat 8 yang ini dikurang yang ini ya. Karena tadi sudah kita sederhanakan dulu nih yang bagian bawah. Minus 3 dikali B pangkat minus 12 dikurang 10. Nah, maka di sini kakak punya minus 2 pangkat 1, tidak ditulis. A pangkat 11, B pangkat minus 22. Maka hasil akhirnya adalah minus 2A pangkat 11 dibagi B pangkat 22. Karena kita mau bentuk mereka dalam bentuk pangkat positif, hasil akhirnya adalah seperti ini. Sekarang kita akan coba soal nomor 4. Jadi ini bentuknya sekarang adalah penjumlahan atau pengurangan. Biasanya sih kalau pangkat negatif ada bagian atas ada bagian bawah atau dalam bentuk pecahan. Nah, soal-soal seperti ini biasanya kita selesaikan bisa dengan 2 metode. Metode pertama kita akan selesaikan dengan cara pemfaktoran. Tapi bisa juga nanti kita buka saja gitu ya. Yang pertama dulu, dibuka tuh maksudnya apa kak? Maksudnya seperti ini. Maka kalau kakak punya soal seperti yang A, AB kuadrat dikurang A pangkat min 1, ya sudah AB kuadrat dikurang 1 per A gitu ya, per 1 ditambah B per A. Terus kalau begini gimana kak? Ini kan tidak bisa dikurangin ya kalau aljabarnya bentuk seperti ini, atau dalam bentuk angka juga bisa. Ya berarti harus kita samakan penyebut. Maka yang atas itu menjadi A kuadrat B per A dikurang 1. Kenapa jadi A kuadrat B kak? Karena kakak mau bikin menjadi A kuadrat B kuadrat per A. Nah ya. Jadi kakak tambahkan, ini tadinya awalnya 1, kakak tambahkan A sehingga atas juga harus dikalikan A sehingga menjadi A kuadrat B kuadrat dikurang 1. Yang bagian bawah kakak mau jadikan A, ini 1 per 1, maka kakak punya A ditambah B. Berarti ini bentuknya sekarang sebuah pecahan ya. A kuadrat B kuadrat dikurang 1 dibagi A dikali A per A tambah B. Maka boleh kita coret nih. Artinya sekarang kita punya A kuadrat B kuadrat dikurang 1 per A tambah B. Nah ini sudah hasil akhir karena kita sudah tidak bisa mengotak-ngotik lagi. Nah kalau pemfaktoran nanti sebenarnya caranya ya sedikit berbeda tapi lebih singkat. Kalau kita lihat pangkat paling kecilnya adalah A pangkat min 1 ya, maka kakak akan faktorkan A pangkat min 1. Sehingga yang ini menjadi A B kuadrat dibagi A pangkat min 1 dikurang 1. Gitu ya. Nah, dia keluar, yang ini karena tidak punya, nah ini ceritanya dia keluar tapi supaya kembali bawahnya berarti dikalikan. Dibagi dengan A pangkat min 1 juga dari berarti 1 per A pangkat min 1 ditambah B. Ya, karena A pangkat 1-nya keluar. Nah, ini kalau kita lihat boleh dicoret nih. Karena ini sama-sama A pangkat min 1. A pangkat min 1 ini boleh naik ke atas nih. Sehingga menjadi A kuadrat B kuadrat dikurang 1 per. Ini boleh naik menjadi A ditambah B. Nah, terserah ya mau pakai yang mana. Tapi biasanya kalau angkanya atau rangkaian aljabar dari pangkat negatif ini sudah lebih besar, lebih banyak, biasanya kita akan menggunakan yang pemfaktoran. Karena lebih mudah, lebih mudah ya. Karena tidak ribet, lebih mudah sehingga mempermudahkan kita dalam menghitung. Kalau kita lihat di sini kita punya A pangkat min 1, A pangkat 2, A pangkat min 3. Maka yang kita keluarkan adalah A pangkat minus 3. Nah, sehingga yang di sebelah sini
menjadi A pangkat min 1 per A pangkat min 3. Ditambah A pangkat min 2 per A pangkat min 3. Dikurang 6. 6 ya. Dibagi, kita keluarkan juga A pangkat 3. Yang bawah juga sama, A pangkat min 2 dan A pangkat 3. Yang kita keluarkan A pangkat 3-nya. Ini A pangkat min 2 per A pangkat min 3 ditambah 3. Maka ini boleh dicoret. Ini menjadi A pangkat 2 ditambah A dikurang 6. Dapat dari mana, Kak? A pangkat min 1 dikurang min 3. Ya. A pangkat min 2 dikurang min 3. Hasilnya A pangkat 1. Per A pangkat 1 ditambah 3. Nah, kalau ketemu soal seperti ini harus sedikit berhati-hati. Takutnya masih bisa dikerjakan lagi ya. Yang bagian atas ini bisa difaktorkan. Kita punya A pangkat 2 tambah A dikurang 6. Ini bisa difaktorkan dalam bentuk seperti ini. A dan A. Berapa dikali berapa hasilnya minus 6. Berapa ditambah berapa hasilnya plus 1. Sehingga kita punya di sini plus 3 min 2 plus 3 min 2. Ya. Berarti ini plus 3 minus 2. Maka kita punya A plus 3 A min 2 dibagi A plus 3. Nah, ini boleh dicoret. Sehingga hasil akhir dari ini adalah A min 2. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sebetulnya mirip dengan bilangan berpangkat positif. Sifat-sifatnya juga sama. Nah, memang soal nomor 4 ini lebih biasanya di teman-teman yang sekolah unggulan. Jadi kita sudah belajar bilangan berpangkat positif, berpangkat negatif. Ternyata suatu bilangan juga bisa berpangkat pecahan. Pangkat pecahan ini sama seperti pangkat negatif, tidak bisa dijabarkan secara rasional sehingga masuk dalam pangkat yang tak sebenarnya. Sebetulnya pangkat pecahan dari suatu bilangan bisa diubah menjadi bentuk akar dan sebaliknya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau kakak punya akar pangkat Y dari A pangkat X, maka A-nya ini adalah A pangkat X per Y. Kalau sebaliknya berarti ini jadi pangkat di dalam. Jadi A pangkat X, akar dari ini jadi pangkat di sininya. Seperti itu ya. Daripada bingung, langsung aja kita coba. Nah, biasanya soalnya adalah mengubah menjadi bentuk akar. Misalnya kakak punya bilangan 2 pangkat 1 3 per 4. Disuruh mengubah menjadi bentuk akar. Nanti kita biasanya kalau mengubah bentuk pecahan ini, bilangan berpangkat pecahan, menjadi bentuk akar, biasanya kita akan pakai rumus yang ini nih. Kok bisa pakai rumus yang ini, Kak? Selain rumus yang ini tentunya ya. Yang ini untuk memanipulasi sedikit supaya prosesnya lebih mudah. Nanti kakak akan jelaskan. Jadi kalau kakak ketemu seperti ini, sebetulnya langkah yang paling lazim itu adalah kakak mengubah menjadi 2 pangkat berapa ya? Jadi pecahan biasa nih, 7 per 4. Kemudian kakak menggunakan rumus nomor 1 yang baru saja kita tambahkan gitu ya. Maka kakak punya 2 pangkat 7 akar pangkat 4. Ya. Sehingga ternyata ini bisa disederhanakan, bisa keluar dari akar menjadi 2 akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Dari manakah dapatnya? 2 pangkat 7 itu adalah 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Yang bisa keluar ini nih, ya. Nah, sebetulnya ada suatu langkah yang cukup menarik, yaitu seperti berikut. Jadi kakak akan mengubah dia menjadi bentuk seperti ini. 2 pangkat 1 ditambah 3 per 4. Pangkat 1 ini, maka boleh kita balik sekarang dari sini ke sini nih. Sehingga kakak punya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 per 4. Nah, sisanya tinggal ini doang nih. Ya, ini 2 pangkat 1 dikali akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Jadi yang bawah jadi pangkat akarnya, 3-nya jadi pangkat bilangannya. Hasilnya sama, jadi bisa pakai 2 cara.
Nah, keuntungannya apa? Keuntungan nanti akan di pangkat-pangkat yang negatif. Kita coba dulu yang B ya. Berarti ini kakak boleh tulis menjadi 3 pangkat 2 ditambah 1/3. Maka ini adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1/3. Berarti yang perlu kita kerjakan tinggal yang ini. Maka kakak punya 3 pangkat 2 dikali akar pangkat 3, bawahnya ya, dari 3 pangkat 1. Nah, ini adalah atasnya, pembilangnya. Selesai. Ya, lebih cepat langkahnya. Nah, nanti kalau ketemu yang minus, maka kita akan menggunakan cara ini, lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kalau menggunakan cara yang pertama ini, nanti kita akan berurusan dengan merasionalkan bentuk akarnya, gitu ya. Jadi misalnya ini kakak bikin jadi berapa? 1/7 pangkat 4/5, kemudian baru kita bikin dan seterusnya. Nah, sebetulnya kita bisa berpikir seperti ini untuk yang ini ya. Jadi ini perlu diingat-ingat nih, sangat membantu sekali caranya. Kakak punya sekarang 7, karena dia minus 4/1/5, kakak cari minus yang lebih rendah, berarti minus 5. Tapi dia harus ditambah berapa supaya kembali seperti ini? Ditambah 4/5. Benar ya? Minus 5 ditambah 4/5 adalah minus 4/1/5. Di sini kakak sekarang punya 7 pangkat minus 5 dikali 7 pangkat 4/5. Maka di sini kakak punya 1/7 pangkat 5 dikali akar pangkat 5 dari 7 pangkat 4. Selesai. Lebih cepat ya. Jadi kalau kakak pakai cara yang pertama, kakak harus membuat 1/7 pangkat 4/5 gitu ya. Kemudian kakak jadikan dia pecahan biasa, 1/7 pangkat 21/5. Jadikan akar 1 per akar pangkat 5. Nah, dari 7 pangkat 21. Nanti harus kakak rasionalkan lagi. Nah, pusing ya, panjang. Yang ini lebih singkat caranya. Kita coba ya untuk yang D. Minus 5 pangkat yang terlebih rendah dari ini. Minus 4. Oh, ini nggak ada minusnya ya. 5 pangkat minus 4. Ditambah 1/3. Sehingga kakak punya minus lagi. 5 pangkat minus 4 dikali 5 pangkat 1/3, berarti ini 1/5 pangkat 4 dikali akar pangkat 3 dari 5 pangkat 1. Jadi lebih mudah ya mengubahnya. Itu kalau kita mengubah dari bentuk bilangan berpangkat pecahan menjadi bilangan berakar. Nah, sekarang kita akan coba yang berikutnya. Kita akan mencoba mengubah suatu bentuk menjadi perkalian berpangkat pecahan. Maksudnya apa nih? Maksudnya kita mau mengubah dia menjadi misalkan 2 kali setengah dikali 3 pangkat 1/4 dan seterusnya gitu ya. Jadi semua ada di atas dan pangkatnya boleh pecahan. Nah, jadi kalau ketemu soal-soal seperti ini, kita lihat ini 16 masih bilangan biasa, kita ubah dulu menjadi bentuk faktor prima. Ini adalah 2 pangkat 4. Maka kakak punya 2 pangkat 4 dikali akar pangkat 5 per 1/2 pangkat 2. Nah, jadi si 2 ini mau naik ke atas gitu ya. Dia mau keluar dari akar, dia harus naik ke atas dulu. Maka kakak punya 2 pangkat 4 akar pangkat 5 2 pangkat min 2. Kemudian dia keluar dari akar, maka kakak punya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat minus 2/5. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3/5. Nah, kakak mau mengajarkan suatu cara supaya agak lebih cepat. Jadi pada cara yang lebih cepat, nah pada prinsipnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kakak punya akar pangkat Y dari A pangkat X, sebetulnya ini kan X dibagi ya, atau kakak boleh sebut dia A pangkat X dikali 1/Y.
Nah, jadi bentuk akar ini boleh juga loh kita tulis sebagai pangkat 1 per Y. Nah, ini kan kalau ini kan dikali ya. Kalau suatu bilangan berpangkat dipangkatkan itu dikali, ini bentuknya jadi sama seperti ini. Ya, ini bisa jadi seperti ini. Jadi sama nih. Sebenarnya secara konsep sama. Nah, artinya di soal yang seperti ini kita bisa begini. 2 pangkat 4 dikali 2. Nah, kita mau mengurusi 2 yang ini. Pertama dia di bawah, dia mau naik ke atas. Jadi tadinya 2 pangkat 2 dikali dengan min 1. Kemudian setelah naik ke atas, dia mau keluar dari akar. Berarti dikali ini ya nih, 1 per 5. Nah, maka di sini kakak punya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat minus 2 per 5. Nah, artinya jawabannya adalah tinggal dikalikan ya, bilangan berpangkatnya. 2 pangkat 3 per 5. Nah, jadi kita menghemat 2 langkah nih, ya. Nah, kita coba nih sekarang untuk yang ini. Jadi, kita akan keluarkan dia dari tanda akar dan maunya bentuknya perkalian X pangkat berapa dikali Y pangkat berapa. Gitu ya. Kita coba lihat si X-nya dulu. X-nya pangkat minus 2. Dipangkatkan 2 per 3. Berarti dikali 2 per 3. Di akar pangkat 5. Berarti dikali 1 per 5. Nah, kemudian kita lihat yang ini. Y-nya. Y-nya pangkat 3. Dipangkatkan lagi 2 per 3. Berarti dikali 2 per 3. Dikali keluar dari tanda akar 1 per 5. Maka ini boleh dicoret. Ini tidak bisa disederhanakan. Kakak punya X. Ini berarti minus 4 per 15 dikali Y pangkat 2 per 5. Nah, ini jawabannya ya. Jadi hanya sampai sini saja. Jadi ini langkahnya jadi lebih cepat. Nah, memang cara ini tidak berlaku atau tidak bisa dipakai kalau bentuknya tiba-tiba begini. Ditambah. Nah, ini nggak bisa nih kita pakai cara loncat-loncat. Biasanya kita sebutnya cara loncat-loncat atau kutu loncat. Tidak bisa nih kita pakai, ya. Jadi dia harus bentuknya perkalian seperti ini. Tidak boleh penjumlahan. Jadi kalau sudah ada penjumlahan, itu berkaitan dengan aljabar. Jadi harus difaktorkan dan sebagainya. Sekarang kita coba yang C. Nah, kita akan kumpulkan nih si X-nya ya. Ada X dan Y, maka kita coba selesaikan si X-nya dulu. Yang depan tidak diapa-apakan, pangkat setengah. Dikali yang ini, X pangkat 1 per 6. Naik ke atas dikali min 1. Jadi kan dia tadi pecahan di bawah, kakak naikkan ke atas. Kemudian, ini dikalikan lagi dengan 2, kan dipangkatkan 2. Nah, X yang ini harus hati-hati nih. Dia dibagi. Nah, ini dibagi nih. Artinya kalau dikali, dia menjadi X 3 per 4 dibagi Y 1 per 4. Ditukar posisinya. Maka X yang satu laginya tetap 3 per 4. Kemudian untuk Y-nya. Di sini kita punya Y pangkat setengah. Y yang ini, Y pangkat 1 per 4 dikali 2. Y yang ini tadi di bawah ya. Y pangkat 1 per 4 dikali min 1. Nah, ini kita bereskan dulu. Ya, karena masih biru, kakak pakai yang biru dulu. Dikali Y pangkat setengah. Dikali Y pangkat minus 1 per 4. Nah, di sini kakak berarti punya X pangkat setengah. Dikali X pangkat min 1 per 6. 1 per 3. Nah, di sini ada 2-nya ya. Dikali X pangkat 3 per 4. Artinya hasil akhirnya kalau perkalian, maka kita pakai rumus yang ini ya. Di mana X pangkat setengah ditambah min 1 per 3 ditambah 3 per 4. Dikali Y pangkat setengah ditambah setengah dikurang 1 per 4. Ya. Nah, ini berarti disamakan penyebut menjadi X pangkatnya per 12. Sehingga di sini kakak punya 6, ini plus dikali min minus tambah 9
Ini Y-nya berarti 1 dikurang 1/4, 3/4. Maka jawaban akhirnya adalah X pangkat 11/12. 6 dikurang 4, 2. 2 tambah 9, 11. Dikali Y, 3/4. Ya, jadi cukup mudah ya. Sekarang kita coba lebih lanjut lagi. Biasanya soal berikutnya adalah seperti ini. Jadi untuk di soal yang ini, kita akan disuruh membentuk bentuknya dalam bentuk pangkat positif dan tanpa pecahan. Artinya boleh akar gitu ya, atau harus akar malah, karena tidak boleh ada pangkat pecahan. Kemudian harus pangkatnya positif. Nah, artinya ini harus dibenerin dulu nih. Gitu ya, dan ini nggak boleh nih. Nah, ini pangkat ini juga harus hilang. Gitu ya, nggak boleh ada pangkat negatifnya. Maka kalau ketemu soal seperti ini, kita akan menggunakan metode tadi yang sama seperti ini. Metode kutu loncatnya akan kita pakai. Kemudian kita akan bikin dulu sampai hasil akhir, sampai seperti ini. Baru kita akan buat dia menjadi bentuk akar, gitu ya. Nah, kita coba ya. Jadi kita punya angka 2 di sini, dipangkatkan min 2. 2 pangkat minus 2. Kita kerjakan dulu yang atas nih. B pangkat setengah dipangkatkan min 2 berarti dikali minus 2. A-nya keluar dari akar itu adalah setengah dikali minus 2. Sekarang kakak mau kerjakan yang bawah. Nah, ini A-nya beda nih, kakak kasih warna yang berbeda. A pangkat minus 5 naik ke atas berarti dikali dengan min 1. Dipangkatkan minus 2 berarti dikali minus 2. Jadi tahu ya kenapa dikali minus 2 lagi, karena dia pangkat dipangkatkan berarti dikali. B-nya minus 6 naik ke atas berarti dikali min 1. Dipangkatkan min 2 berarti dikali minus 2. Kemudian 2-nya nih, 2 keluar dari akar, pangkat setengah naik ke atas dikali min 1. Kemudian dikalikan dengan min 2. Sekarang kita sederhanakan dulu. Ini 2 pangkat minus 2 dikali B pangkat min 1 dikali A pangkat min 1. Di sini kakak punya A pangkat berarti ini minus 10 dikali B pangkat minus 12 min 6 dikali min 1 plus 6 dikali min 2 min 12 dikali 2 pangkat minus 1. Nah, kalau sudah baru kita akan kerjakan masing-masing. Untuk angka 2, 2 pangkat min 2 dikali 2 pangkat min 1 berarti 2 pangkat min 2 ditambah min 1. Untuk A-nya, A pangkat min 1 dikali A pangkat min 10 berarti ditambah min 10. Untuk B-nya, B pangkat min 1 dikali B pangkat min 12 berarti ditambah min 12. Maka di sini kakak punya 2 pangkat minus 3 dikali A pangkat minus 11 dikali B pangkat minus 13. Artinya kalau kita mau pangkat positif tanpa pecahan, ini harus turun ke bawah nih. Jadi 1/2 pangkat 3 dikali A pangkat min 11 dikali B pangkat 13. Nah, ini plus ya, sudah turun ke bawah. Ini pakai rumus apa kak? Pakai rumus yang nomor 2 ya, ingat. Jadi kalau dia naik atau dia turun, kita kalikan dengan min 1. Kita coba yang terakhir bentuk yang ini. Nah, berarti kalau ketemu bentuk seperti ini, kita kerjakan dulu nih A yang ini sampai beres dulu. Berarti A pangkat min setengah keluar dari akar pangkat min 3 berarti dikali 1/3 dikali B ini 3 1/2 kita bikin jadi pecahan biasa aja ya, 7/2 dikali 1/3 karena keluar dari akar pangkat 3. Sekarang kita mau kerjakan yang ini. A pangkat 1/2 itu adalah 3/2 keluar dari akar pangkat 2 itu berarti dikali setengah. Kemudian dia akan keluar lagi dari akar pangkat 3 jadi 1/3. B-nya
berarti minus 4/3 dikali keluar dari akar setengah, akar 2, keluar dari akar pangkat 3. Nah, ini baru kita hitung nih. Ini berarti kakak hitung yang orange dulu ya. Ini kakak punya A pangkat 3-nya boleh dicoret, 1/4. Ini B pangkat 4-nya boleh dicoret, sisa 2, berarti minus 2/3. Sedangkan untuk yang ini kakak punya A pangkat minus 1/6 dikali B pangkat 7/6. Nah, ini ada kesalahan sedikit, harusnya 9. Ya. Nah, kalau sudah, maka baru kita kerjakan nih. Berarti kakak punya A pangkat min 1/6 ditambah 1/4 dikali B pangkat 7/6 dikurang 2/9. Berarti ini disamakan penyebut ya, menjadi A pangkat minus 2/12 ditambah 3/12 dikali B pangkat, berarti ini jadikan 18. 6 ke 18 dikali 3, 7-nya juga dikali 3, 21. Dikurang 4/18. Maka di sini kakak punya A pangkat 1/12 dikali B pangkat berapa nih? 17/18. Nah, ini belum selesai karena pangkatnya sudah positif di sini untungnya, tapi masih ada pecahannya. Nah, ini boleh kita kerjakan sebagai berikut. Menjadi akar pangkat 12 dari A dikali akar pangkat 18 dari B pangkat 17. Sebetulnya sampai sini sudah selesai, cuma tampilannya kurang bagus ya. Maka kita bisa mengerjakan lebih lagi. Di sini kakak bisa samakan penyebut dari pangkatnya. Misalnya menjadi, cari KPK-nya berarti 36. Berarti 3 dikali B pangkat, berarti ini 34/36. 18 itu ke 36 dikali 2, 17 juga dikali 2. Sehingga ini itu bisa sama-sama menjadi akar pangkat 36 ya, sama-sama 36 nih bawahnya nih. Sehingga dia menjadi A pangkat 3 dikali B pangkat 34. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Persamaan bilangan berpangkat itu bisa diselesaikan jika kedua ruas yang memiliki bilangan pokok yang sama. Jadi syaratnya kedua ruas kiri kanan memiliki bilangan pokok yang sama. Maka kedua pangkatnya bisa kita keluarkan. Nah, kakak kasih tanda kutip ya, karena sebetulnya secara matematis bukan dikeluarkan, tapi dikasih logaritma, sehingga nanti bisa hilang angka dari bilangan pokoknya. Misalnya kakak punya seperti ini. Jadi kalau kakak punya A pangkat fx, jadi dalam bentuk suatu fungsi, bisa A pangkat x tambah 1 sama dengan A pangkat misalnya 3. Nah, kakak boleh nih mengeluarkan dia menjadi x tambah 1 sama dengan 3. Nah, kenapa kakak kasih tanda kurung di sini, tanda petik ya? Karena sebetulnya proses yang dilakukan adalah seperti ini. Jadi kakak punya x, A pangkat x tambah 1 sama dengan A pangkat 3. Sebetulnya kedua-duanya kakak kasihkan log. Nah, jadi sehingga kakak kasihkan dengan logaritma x tambah 1 sama dengan log A pangkat 3. Nanti ini pangkatnya bisa turun ke bawah gitu ya. X tambah 1 dikali log A sama dengan 3 dikali logaritma dari A. Nanti ini boleh dicoret. Nah, itulah alasannya kenapa dia boleh diambil gitu ya dalam tanda petik. Sebetulnya proses matematis yang benar seperti ini. Tapi karena kita masih SMP, kita pakainya secara cepatnya saja. Nah, untuk menyelesaikannya biasanya kita akan menggunakan prinsip-prinsip aljabar. Nanti bisa saja kita ketemu lagi dengan yang namanya pemfaktoran gitu ya. Nah, ini contoh soal nomor 1. Jadi kita bentuknya itu adalah targetnya kita punya 2 pangkat berapa sama dengan 2 pangkat berapa. Artinya kalau seperti ini sebelah kirinya sudah beres. Kita punya 2 pangkat
X tambah 3, gitu ya, sama dengan 16. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Berapa nih? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 ya. Kalau lupa pakai power factor. Sehingga kita bisa mengambil X ditambah 3 sama dengan 4. Berarti X-nya ini adalah sama dengan 1. Nah, ini ya. Ini jawabannya. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah 1. Sekarang kita coba untuk yang ini ya. Sama nih, berarti 27 ini harus kita bikin dulu menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan X tambah 1/3 sama dengan 3 pangkat 7. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan berarti 3 pangkat dikaliin ya. 3 dikali X ditambah 1/3 sama dengan 3 pangkat 7. Nah, nanti artinya 3X tambah 1/3. Jadi kita ambil pangkatnya saja sama dengan 7. Yang penting ini sama nih, 3 sama 3. Maka di sini kita punya 3X ditambah 1 sama dengan 7. 3X sama dengan 6, maka X yang memenuhi adalah 2. Nah, maksudnya X yang memenuhi apa sih? Jadi kalau kita masukkan 2 ke sini, nanti hasilnya ini, gitu ya. Kita masukkan 1 ke sini, 2 pangkat 1 tambah 3, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, persamaannya jadi terpenuhi. Sekarang kita coba yang C. Jadi yang C ini sebenarnya sama cara pengerjaannya. Berarti kita punya 5 pangkat 2 dipangkatkan 5 dikurang X sama dengan 1. Nah, di sini timbul mungkin masalah ya. Karena bilangan di sini pokoknya 5, di sini bilangan pokoknya 1. Nggak bisa nih kita pakai persamaannya, gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat, 1 itu adalah 5 dipangkat 0. Jadi bilangan apapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Sehingga di sini kakak punya 5 pangkat 2 dikali 5 dikurang X sama dengan 5 pangkat 0. Maka 10 dikurang 2X sama dengan 0. 10 sama dengan 2X. 2X-nya pindah ke sebelah sini. Maka X-nya sama dengan 5. Ternyata kalau tadi ini adalah semua bilangan dipangkatkan 01. Berarti boleh banget nih kalau kita bikin seperti ini. 25 pangkat 5 min X sama dengan 25 pangkat 0. Boleh, 5 dikurang X sama dengan 0. X-nya pindah ke sini sehingga X atau 5 sama dengan X. Jawabannya sama. Ya, jadi kalau sama dengan 1 ini bonus banget. Ya. Sekarang kita coba soal yang berikutnya. Kalau tadi bentuknya bilangan berpangkat, sekarang bentuknya akar. Nah, gimana nih cara menyelesaikannya? Kan kita lagi contoh soal persamaan bilangan berpangkat. Yang perlu kita ingat, bilangan akar ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Tentunya kita boleh menggunakan rumus-rumus dari bilangan akar ya yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Jadi kalau di sini maka kakak butuh membuat nih X-nya dipangkatkan berapa sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat maka ini X-nya dia atau begini, ini akar rangkap boleh kita jadikan 1 ya. Akar pangkat 6 dari X, maka X-nya adalah pangkat 1/6 sama dengan 2. Gimana nih kak cara menyelesaikannya? Oh gampang, ini kan pangkatnya 6. Maka kita akan pangkatkan mereka dengan 6. Sehingga kakak punya X pangkat 1/6 dipangkatkan 6 sama dengan 2 pangkat 6. Artinya ini kan kalau X pangkat 1/6 dipangkatkan 6, jadi X pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 6. Ternyata nilai X yang memenuhi adalah 2 pangkat 6. Atau kalau kita hitung itu nilainya 128. Kita coba sekarang yang B ya. Sama nih, ini dijadikan akar pangkat 6. Ya, sehingga kita punya 5Y dikurang 6 pangkat 1/6 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 2 aja ya, sama dengan 2.
kita pangkatkan 6, bukan pangkatkan 2. Sehingga di sini 1/6 dipangkatkan 6, jadinya pangkat 1. 5Y min 6, pangkat 1 ya. 2 pangkat 6. Berarti ini 5Y min 6 sama dengan 128. Maka kakak punya 5Y sama dengan ini dijumlahkan menjadi 134. Maka Y-nya itu adalah 134 dibagi 5. Jadi kalau yang bentuknya seperti itu, kita jadikan dulu ya. Bisa juga nanti akarnya bentuknya begini. Akar X, akar X. Nah, bisa juga nih. Berarti yang ini X-nya adalah X pangkat setengah. Yang ini adalah X pangkat ke sini, pangkat setengah. Keluar lagi, dikali setengah lagi. Ya, maka ini X pangkat setengah dikali X pangkat 1/4 sama dengan 2 misalnya. Berarti ini kakak punya X pangkat 3/4 ya. Setengah tambahkan 1/4 sama dengan 2. Nah, berarti ini sama nih. Tinggal dipangkatkan 4. Gitu ya. Nanti dapat hasilnya berapa? X-nya. Nah, sekarang kita coba yang C. Nah, yang C sebelah kiri bilangan berpangkat, sebelah kanan bilangan akar ya. Artinya kita ubah mereka menjadi 3 sama dengan 3. Tinggal pangkatnya nanti yang berbeda. Yang sebelah kiri 9 itu adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan X tambah 1/3. Sama dengan 3 dikali 3 pangkat setengah ya. Yang ini. Maka di sini kakak punya 3 pangkat berapa nih? 2X tambah 2/3. Karena ini harus dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini juga ya. Sama dengan 3 pangkat 3/2. Karena ini adalah 1 atau 2/2. Maka kita boleh ambil pangkatnya saja. 2X tambah 2/3 sama dengan 3/2. Maka dikalikan silang. 2 dikali 2X tambah 2 sama dengan 9. 4X tambah 4 sama dengan 9. 4X sama dengan 5. 9 dikurang 4. Maka dapat X-nya adalah 5/4. Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, kakak ralat sedikit ya. 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64. Nah, ini juga 64. Sehingga ini menjadi 70 ya. 64 ditambahkan 6. Nah, berarti ini 70 dibagi 5. Hasilnya adalah 14. Sekarang kita coba yang nomor berikutnya. Nah, di sini bentuknya sebetulnya mirip sama yang C, cuma sedikit lebih rumit aja. Kalau kita lihat, kemungkinan besar dia akan menjadi 2 pangkat sekian, sama dengan 2 pangkat sekian. Kenapa? Karena 16 ini adalah bilangan 2 ya. Bilangan pokoknya 2 pangkat 4. 64 ini 2 pangkat 6. Artinya kita akan membuat dia dulu dalam bentuk 2 pangkat sekian sama dengan 2 pangkat sekian. Kita kerjakan yang 16 dulu. Berarti kakak punya 2 pangkat 4. Dipangkatkan 4X dikurang 5. Dibagi. Yang bawah ini 2 pangkat 2X tambah 20 dikali setengah. Ya, karena dia ada akarnya. Sama dengan 2 pangkat 6 dipangkatkan 6 dikurang 3X. Maka yang atas menjadi 2 pangkat 16X dikurang 20 per, ini kakak kalikan di bawah saja, 2 pangkat X tambah 10 sama dengan 2 pangkat 36 dikurang 18X. Jadi semua dikalikan ya, ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Karena ini satu kesatuan. Nah, berarti yang di sebelah kiri, sekarang kakak punya 2 pangkat 16X dikurang 20 dikurang X tambah 10. Karena dibagi ya pangkatnya, pakai rumus yang ini. Sama dengan 2 pangkat 36 dikurang 18X. Maka di sini kakak punya 2 pangkat 15X
dikurang 30. Dapat dari mana, Kak? 16x dikurang x ya. Ini kan dikali jadi min x min 10. Ya, min 20 dikurang 10 min 30. Sama dengan 2 pangkat 36 dikurang 18x. Kalau sudah bentuk begini, maka kita tinggal bikin 15x dikurang 30 sama dengan 36 dikurang 18x. Nah, ini 18-nya boleh pindah ke sana ya. Jadi 15x ditambah 18x sama dengan 36 ditambah 30. Maka di sini kakak punya 33x sama dengan 66. Ternyata dapat nilai x-nya itu adalah 2. Jadi jangan pusing, jangan takut kalau ketemu soal seperti ini, pasti arahnya ke sini.